Coba bayangkan Anda tinggal di rumah dengan sistem keamanan paling canggih sedunia. Kamera ada di mana-mana, sensor geraknya selalu aktif. Terus tiba-tiba mati lampu. Gelap gulita. Ya, reaksi pertama pasti langsung panik kan? Nah iya, pasti mikirnya, oh ini pasti ada penyusup yang sengaja motong kabel listriknya. Padahal kalau Anda mau ngecek panelnya, bisa jadi sekringnya itu putus murni karena ya kabel rumah Anda sudah terlalu tua. Dan secara statistik, skenario sekring putus itu jauh lebih sering terjadi daripada sabotase dari penyusup ahli. Betul. Nah, ilusi semacam ini tuh baru saja terjadi di salah satu wilayah dengan penjagaan militer paling ketat di dunia. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam dari laporan Kompas.com tertanggal 1 April 2026. Oke. Kita mau mengurai insiden jatuhnya pesawat militer Rusia di Semenanjung Crimea dan melihat kenapa bukti awalnya justru menuntun kita pada kesimpulan yang agak di luar dugaan. Mari kita urai faktanya. Boleh. Jadi kejadiannya itu pada hari Selasa, 31 Maret 2026, sekitar pukul 18 waktu Moskow. Pesawat yang jatuh ini adalah armada angkut jenis Antonov 26, atau yang sering disebut An-26. Tunggu, kalau dengar pesawat militer Rusia, mungkin yang langsung terbayang di kepala Anda itu jet tempur yang mutakhir gitu ya, yang siluman. Tapi An-26 ini beda jauh kan? Sangat jauh. An-26 ini pesawat angkut era Soviet. Mesinnya itu turboprop ganda, jadi ibaratnya kayak truk pickup tua, yangnya cuma dijadikan kuda beban militer. Berarti tidak cantik dan tidak canggih ya? Sama sekali tidak, tapi ya terus dipaksa terbang untuk urusan logistik atau angkut personel. Dan di penerbangan yang seharusnya berstatus rutin ini, dampaknya ternyata sangat fatal. Pesawatnya hilang kontak dan jatuh ya? Betul, tim penyelamat itu cuma menemukan puing-puing di Semenanjung Crimea tanpa ada penyintas satupun. Seluruh 29 orang di dalamnya tewas. Itu terdiri dari 6 kru dan 23 penumpang. 29 nyawa melayang sekaligus. Oh, wow. Tapi jujur, ada satu hal yang bikin saya agak skeptis waktu pertama kali baca laporannya. Yang bagian mana tuh? Lokasinya kan di Crimea. Itu area yang sangat sensitif. Dan ia panas secara geopolitik. Mengingat situasinya, rasanya wajar dong kalau pendengar kita langsung berasumsi, pesawat ini pasti ditembak jatuh. Iya, itu asumsi otomatis yang pasti muncul saat kita melihat konteks wilayahnya. Otak kita itu cenderung langsung nyari penjelasan taktis. Pastinya. Tapi ya, disinilah pentingnya kemampuan berpikir kritis Anda untuk memisahkan ekspektasi geopolitik dari bukti fisik di lapangan. Kementerian Pertahanan Rusia langsung menurunkan tim ke lokasi kan, dan temuan awal mereka menyimpulkan tidak ada keterlibatan pihak luar. Sebentar, puing-puing pesawatnya kan pasti hancur lebur menghantam tanah. Bagaimana tim penyelidik bisa secepat itu menyingkirkan kemungkinan serangan dari luar? Nah, ini yang menarik. Bukannya bekas proyektil musuh bisa saja tertutup oleh kerusakan gara-gara benturan saat jatuh? Kalau sebuah pesawat dihantam rudal atau tembakan anti pesawat, jejaknya itu hampir tidak mungkin disembunyikan, bahkan di antara puing yang sudah hancur sekalipun. Oh gitu ya? Buktinya kayak gimana tuh? Coba Anda bayangkan kaleng soda yang tertembus peluru. Pasti ada pola serpihan logam yang melengkung ke dalam kan? Atau ada bekas terbakar yang spesifik di bagian luar lambungnya? Oh, masuk akal. Atau mungkin residu bahan peledak dari rudalnya ya? Tepat sekali. Nah, di puing N26 ini, tanda-tanda dampak eksternal seperti itu bersih, tidak ada sama sekali. Badannya tidak menunjukkan adanya luka tembus dari luar. Berarti kalau tidak ada dorongan dari luar, pesawat ini gagal dari dalam. Kegagalan teknis murni. Iya, kesimpulan awalnya mengarah ke sana. Masalah internal armada. Tapi kalau kita bicara tentang pesawat tua kayak An-26 ini, kegagalan teknis di udara itu wujud aslinya seperti apa sih? Mesinnya mendadak mati atau gimana? Bisa jadi, ada banyak kemungkinan kegagalan mekanis, tapi pada armada tua militer, musuh terbesarnya itu seringkali adalah kelelahan logam. Kelelahan logam. Maksudnya materialnya sudah aus gitu. Betul. Bayangkan sepotong kawat yang Anda tekuk maju mundur berulang kali. Lama-lama kan kawat itu pasti patah. Iya benar. Pesawat yang beroperasi puluhan tahun itu mengalami hal serupa gara-gara tekanan udara yang terus berubah setiap kali lepas landas dan mendarat. Jadi retakan mikroskopis di komponen vital itu bisa tiba-tiba gagal total. Kayak di bagian sayap atau sistem hidroliknya ya.
Apalagi menjaga pesawat tua tetap layak terbang itu kan butuh suku cadang dan pemeliharaan yang ekstra ketat. Sangat ketat. Kalau jadwal perawatannya meleset sedikit saja, taruhannya langsung nyawa puluhan orang. Laporan awal secara spesifik menyebut ini masalah internal armada. Pesawat ini pada dasarnya kalah oleh umurnya sendiri. Berarti ini menyoroti realitas yang sering banget tertutup oleh narasi konflik perang ya? Betul. Armada tua ini menanggung resiko operasional yang sangat tinggi setiap kali rodanya meninggalkan landasan. Bahaya tersembunyinya itu sangat nyata dan tidak butuh musuh untuk berakibat fatal. Fakta ini benar-benar mengubah cara kita melihat tragedinya. Kita bicara tentang 29 orang yang gugur bukan karena diserang musuh yang berlien, tapi kemungkinan besar karena kegagalan mekanis. Di atas wilayah yang padahal lagi tegang-tegangnya ya. Ironis memang. Tapi ya itulah realita yang disampaikan oleh bukti fisiknya. Menarik banget. Ini menyisakan satu pemikiran tajam untuk Anda yang mendengarkan. Kalau sebuah pesawat militer di zona tegang saja bisa jatuh murni karena mesin yang menua, seberapa sering sih kita dalam hidup ini terlalu sibuk membangun pagar tinggi untuk menangkal ancaman luar? Sampai kita lupa mengecek apakah fondasi rumah kita sendiri sudah mulai keropos ya. Tepat. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan mendalam kita hari ini. Jangan lupa untuk terus kritis membaca informasi dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.